Apaan tuh? Hai guys, balik lagi sama kita di The Demi. Ting 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 ting. Masih bersama Tomku dan ada Petra. Dan kali ini di acara Jurit Malam yang spesial ini kita kedatangan bintang tamu Dari Viewslab. dari Viewslab juga, namanya Antonio Danis. Iya, dan dia ini manusia yang multi talenta ya. Iya. Jadi ya kita kenalan dulu siapa sih Antonio Danis ini dan di Viewslab tuh jadi apa sih dia gitu. Ya. Kenalin dulu, silakan. Oke, gue dari Viewslab juga. Gue AE, Oh, sama AE. kayak Arin yang sebelumnya. Iya, Oh. kayak Arin. AE itu apa AE? Account eksekutif di Viewslab. Iya, jadi kerjaan gue kebanyakan handle klien langsung. Kirain Tektokan. advertising endlessly. Boleh. Nih, lu kan di Viewslab kan sebagai AE ya. Tapi gue lihat kayak kesibukan lu nggak cuma itu doang gitu. Nah, Ada yang lain nih banyak, gitu. Banyak, gue punya tempat kopi juga. Oh. bareng Oh. gua. Oh, apa tuh namanya tuh? Balayar. Kebetulan hari ini kita Kayak di data- disponsori oleh Wah, Kopi Balayar. Wah, ini lokasinya ada di mana aja? Lokasinya di Taman Galaksi, Bekasi, sama ada Tuang di dulu Pondok nih kali Kelapa. ini. Oke. Ponkel. Di Pondok Jakarta Kelapa ya. Timur, Iya. Dan yang di bawah kali ini apa nih? Kopi apa nih? Ini jangkar namanya. Jangkar. Jadi Betul, kopi iya. signature kita ada dua, jangkar sama layar, dua-duanya sama kopi. Sama aja kopi susu gula aren. Oh, ini kopi susu gula aren. Iya, tapi kalau layar dia lebih manis. Gue Kalau mau lebih jangkar, banyak dong. Apa? Mau lebih banyak. Oh, jangkar dia banyak. lebih strong sih. Lebih simpel aja. Oke. Jangkar. Wih. Kita boleh cobain dulu ya. Sebelum Cobain. perkenalan kita cobain. dulu. Cheers, cheers, Cheers. cheers. Balayar. Balayar. Enak. Pas kan? Pas banget ini soalnya nggak terlalu manis. Iya, karena emang gue Iya. bikinnya less sugar. Iya, gue suka sih yang jangkar ini sih. Ini gue bikin sendiri kemarin. Wow, ternyata dia juga coffee maker. Sebutannya apa sih? Barista. 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 Dan Jadi- ternyata dia juga seorang Piti. Orang apa? Dia juga seorang Piti. Iya. PT. Coba Piti. buka baju mas. Ketunjukin dulu dong Tapi ototnya. lu kalau yang sebagai PT ini tuh gimana sih model? Maksudnya lu memang ada di satu tempat gym, lu jadi full timer PT di sana atau gimana? Enggak. Jadi emang mostly kan gue masuk ke nge-gym. Heeh. Itu juga awal-awalnya gara-gara gue diledekin buncit sama karyawan gue sendiri. Oh, Gue akhirnya lu keki, nggak keki sih, cuma jadi iya gue kayak makin tua nggak bisa begini deh. Karena emang keluarga gue kan yang mostly kan emang India kan gemuk semua. Oh, lu orang India ya? Iya. Oh, India apa? Bokap India, nyokap Ambon. Oh, Oh, Inbon. India. India Ambon. Gitu. Jadi mostly tuh dari bokap tuh keluarganya gemuk semua, diabetes. India juga. Iya, gue juga dari India. Iya. Gue Indo, India Manado. Oh. Gitu. Iya, kalau gua Ambon kan, lu India, Manado. Iya, jadi kebanyakan diabetes semuanya kegemukan, matinya juga ya sampai dipotong lah. Coba jadi dipotong. Oh, ada yang mutasi. Ya gitu pokoknya ya. gitulah. Nah, makanya gue udah emang dari kecil gue udah sering liat kayak begitu keluarga dari bokap, jadi gue udah Kesadaran berjanji tinggi. diri sendiri gue nggak mau sampai gue gemuk gitu. Terus lu mulai Makanya nge-gym tuh gua- dari kapan sih sampai ngebentuk badan seperti ini nih fotonya kita tampilkan ya? Lu mulai dari Before kapan sih after. bisa sampai ngebentuk badan itu? Kayaknya kan sekarang udah tinggal maintenance ya. Iya, men. Mulai Tinggal dari yang lu maintain buncit doang. sampai jadi badan itu berapa lama tuh waktu itu? Waktu itu udah setahun sih. Oh, baru itu. Oh. Punya badan bagus tuh baru. Heeh. Jadi ini Punya baru badan pamer ya. bagus. Pamernya baru. Jadi Setahun cepet juga sih. ternyata ya. Iya, waktu itu gua 3 bulan itu gua makan bersih karena emang kalau perut gitu kan emang lo harus makanan kan, dari makanan kan karbo harus balance sama ya, intinya kalori defisit sih jatuhnya sih. Oh, harus Kalau perut capek ya, banget. karena kan otot perut kan paling jarang kepake. Mostly kalau kita kerja kan duduk kayak gitu. Wah, scientific banget ya, makanya kita udah equipment-nya juga sangat scientific nih kita. Iya. Selain dia juga PT ya. Dia juga DJ. DJ. Bener gak sih? Itu udah lama itu. Udah lama ya? 2007 dulu. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang ya kalau ada panggilan-panggilan aja Oh, sih. tapi masih biasa lu main di mana sih, di klub gitu atau gimana? Ya kadang di klub, Undang-undang kadang kali, di ajak-ajak. tempat kopi gua, ya Macam-macam. iseng-iseng aja. Oh, gue lihat di Instastory yang kemarin itu di kopi tuh itu di tempat lu ya?
Iya. Iya, itu. Enggak, yang di kemarin itu di tempat samping kopi gua. Oh, jadi di emang ada tempat acara. kopi gua ada tempat studio. Itu kebetulan temen gua juga yang punya DJ juga gitu. Kalau DJ ada aliran-alirannya gak sih? Alirannya ada banyak lah. Ada banyak, ada Oh, lu house. Gua mostly house yang gua mainin sih, house. House rumah-rumah gitu. Haus. Haus, haus ya, haus. House sih, ada deep house, ada banyak sih subgenrenya sih. Keren ya, jadi Multi talenta ya. AE, PT, DJ, barista, sama denger-denger ada lagi satu kerjaan yang bisa nih dilakukan oleh Mas Anton. Apa tuh, Pet? Yaitu manggil hantu. Manggil demit. Jadi gini guys, jadi di acara kita sedikit kasih ingetin lagi ya, di acara The Demit ini yang sekarang kita akan undang beberapa orang yang mungkin punya pengalaman di mistis-mistis gitu ya, buat cerita langsung daripada kita yang ceritain ya Pet ya. Lebih baik kita undang. Jadi kalau kalian punya cerita mistis, punya cerita horor, silakan komen di bawah ini. Kalian juga bisa cerita, nanti cerita yang terpilih nanti kita bakal undang ke tempat ini. Yes. Nah, kebetulan waktu itu gua sempat ngobrol nih sama si Anton gitu. Lu panggilannya apa sih? Anto. Banyak sih, Anto. Anto kapan kita main bola lagi? Tonio. Anton apa sih? Nyonyonya ya? Anton boleh. Anton. Nah, gue ngobrol sama dia gitu dan ternyata ya dia itu kok bisa dibilang sensitif ya anaknya. Lu Peka udah sih. peka ya, kita bisa bilang dari kecil. Kalau kalian bisa ngeliat aura, silakan diterawang auranya dia, apakah dia indigo atau apa, silakan kalian memutuskan. Tapi kalau dari cerita ya si Mas Anton ini memang bukan orang biasa ya, karena dia punya kemampuan bisa sensitif, bisa peka sama makhluk-makhluk halus gitu. Jadi pas waktu itu kita ngobrol pun kita udah terawang-terawangan masing-masing gitu. Udah gua terawang dia terawang gua gitu. Jadi udah kelihatan gitu. Nah, ya udah gua langsung bilang, dong ngobrol dong di The Demit tuh buat cerita-cerita. Ya udah. Iya, ngobrol biasa dong waktu itu. Iya, ya. panjang waktu itu Iya. obrolannya panjang banget gitu kan, sampai lu terawang-terawang tempat gua buat apa gitu kan. Gua nggak diterawang-terawang. Kok gua nggak diterawang-terawang? Pengen banget gitu. Terawang gua. Iya. Jadi ceritanya si Mas Anton ini katanya tuh dia bisa kelebihan lebih apa ya, lebih seringnya lu tuh bisa sampai manggil ya, kepanggil ya. Kalau Iya, Manggil, manggil call. secara nggak langsung gitu. Nah, sebelum semakin jauh, Hmm. dipotong. Sebelum semakin jauh kita mulai dari awal dulu. Oke. Nih, lu mulai aneh dari kapan? Anggaplah nih maksudnya kayak kepekaan ini gitu. Lu Dari kecil sih. Dari kecil bisa manggil-manggil. Enggak. Jadi kayak dari kecil itu emang gue udah biasa kayak ngeliat Nggak kayak takut tuh gitu. Wah, dulu gue ketakutan banget. Ini waktu umur berapa kira-kira kisarannya? SD kali ya. Wow. Dari SD ya. SD kelas Dari berapa? SD ya. Dari SD. Waduh, gue lupa sih kelas 1. Oh, kecil masih kecil. Masih kecil kecil, masih banget. kecil. Even kayak tidur ditemenin sama hantu gitu kayak Oh. genderuwo apa-apa pernah Wow. kayak gitu. Terus Jadi gua guling. juga- Genderuwonya. Iya. Jadi gue lagi tidur ngadep situ. Tapi belum tidur, masih kayak baru mau tidur pas gue lagi mau ngadep samping udah ada yang duduk begini, udah rambut gitu dong gue langsung Iya. Itu waktu masih kecil tuh? masih kecil. Wow. Iya, trauma itu sih, nangis sih. Besok Tapi ini enggak besok sih. paginya gue tanya sama nyokap, Ah. gue tanya, "Mama masuk kamar nggak sih?" "Enggak, nggak ada masuk kamar." Udah gue diem aja, gue cerita kan. Heeh. Ya udah, Terus biasa lah. Karena dari emang mulai- dari keluarga gue juga banyak yang kayak gitu. Oh, baru Tante mau nanya. gua, Heeh. adek gue juga bisa. Oh. Terus kakek gue juga. Emang kalau kayak gitu. gini-gini keturunan Ya tuh ampun, ngaruh ampun ya? gitu. Iya, Heeh. keturunan biasanya. Heeh. Oh, berarti baru gua mau nanya di keluarga ada yang kayak gitu gak? Oh, ternyata di ceritanya memang keturunan Iya, keluarga kayak gitu, dulu- jadi nggak aneh ya. Nenek gue pernah ngusir dulu, kakek gue kerja di Philips yang gedungnya masih yang zaman dulu banget lah. Itu dulu kakek gue pernah digangguin sampai parah banget. Diserang dengan serangan gitu. Iya, sampai terbang-terbangan. Wih. Wih. Maksudnya Eksorsis. ada pala jatuh dari tangga, Oh, iya. Wih. kayak gitu. Udah. Nenek gue apa ya datang buat musir-musir pakai sapu lidi kayak gitu-gitu. Oh. Sabu ini palanya diusir. Iya, sampai ganggunya sampai udah Udah perang banget tuh ya. udah perang. Iya. Bukan cuma digangguin gitu, ada pala itu katanya dulu tuh bekas Pala jatuh. tentara Jepang, guguran tentara Jepang, Make sense. kayak gitu. Tapi kalau keluarga lu berarti kayak kan keluarga lu nih udah banyak yang memang bisa, tapi ada yang memang mendalami gak sih? Misalnya jadi kayak Oh iya, ibarat kita bilang nih benar-benar kayak tidak dukun. benar. gitu. Enggak sih, enggak sih, enggak ada yang ngedalamin. Tapi berani juga ya si omah lu ya sampai berani ngusir kayak gitu. Iya, gue suka dengerin ceritanya dulu dari masih kecil.
Terus tapi kayak orang tua lu tahu lu kayak gini, dibilang kayak enggak lah lu cuman mimpi Mak gue gitu penakut. Oh. Mak gue penakut, sering kayak gitu-gitu ada di rumah gitu. Tapi terus seiring berjalannya waktu, tapi itu kayak kepekaan lu malah makin ada ya, Tambah. nggak hilang ya? Enggak sih, enggak. Pertama hilang kali sih, mulai enggak. manggil-manggil kapan tuh? Iya, lu Mulai tahu bisa manggil tuh kira-kira kapan? Itu nggak sengaja. apa yang pertama kali kepanggil? Apa ya? Kalau manggil itu, gue bukan manggil sih, lebih ke sensing. Misalnya ada yang nanya, misalnya ada yang cerita, gue habis digangguin gini-gini, dia cerita, gue liat mukanya, gue cuma liat matanya doang sih. Habis itu gue bisa tahu kayak gimana orang yang itu tuh, yang nempel didatengin atau yang siapa didatengin, gitu. oh. Tiba-tiba ya dia nongol, Oh gitu. literally dia nongol, as a visual gitu. Jadi dari harus badan gue juga berasa, Iya. udah mulai kayak gimana, tiba-tiba gue ngos-ngosan lah, kayak gimana, kayak gitu. Tapi lu sejak kapan sih menerima kalau diri lu ya udah gua emang orang yang memang orang aneh lah misal gitu ya, kita punya ya gua sih bilang gua aneh sih gitu. Iya, aneh kan Makanya gue dibanding orang. jarang gue cerita ke temen Iya, gue, kan, males banget. iya kan nggak bisa belum tentu nyambung gitu Nah kan. ini ntar Iya. banyak yang nonton nih. Ya udahlah. Gak, makanya lu mulai nerima kayak ya udahlah gua memang bisa kayak gini tuh kapan? Kapan ya? Kalau mulai nerima, Pasti kan sebelum perjalanannya pasti banyak gangguan dong. Ada gak sih lu sering diganggu-ganggu gak? oh pernah. Nah, mungkin Itu bisa juga diganggunya nggak sampai yang parah sih. Cuma waktu itu gue iseng doang manggil kuntilanak. Kenapa iseng dah? Enggak, gue lagi emang bercanda sama bini kuntilanak gue ya. di tempat tidur. Mau togel lah, mau nyari nomor togel. lagi dia isengin gue lupa dia isengin gue apa. Oh bener ya, gue isengin balik. Oh, dia bercanda sama istri lu nih? Iya, di tempat tidur. Oh. Gue iseng manggil. Gue Dapet. cuma iseng manggil doang. Ya gue cuma merem kayak gitu doang, cuma ngebayangin apa yang pernah gue lihat di sekitar gue. Beneran datang, bini gue nangis. Tiba-tiba dia di atas gue. Tuh kuntilanak gue nggak bisa napas di atas gue. Ketindihan. Iya. Oh. Rambutnya kemana-mana gitu. Shit, sorry. Enggak lagi. Balik, pulang. lagi. Gue masih jelas banget mukanya kayak gimana. Ada prosesnya nggak sih untuk kayak memanggil itu Ya, kayak lu bisa ada- tahu bisa kapan lu bisa sadar oh ternyata lu bisa kepanggil gitu. Bisa ke-connect lah sama demit-demit itu. Cukup gue ini aja sih kayak ngobrol, misalnya gue ngobrol, misalnya ada yang digangguin dulu di tempat kopi gue yang dulu nih. Dulu kan gue kan sebelum yang sekarang kan, kalau sekarang kan di ruko kan. Iya. Kalau dulu itu gue nyawa depan ruko, jadi mesin Starling gitu. gerobakan. Starling dong berarti. Jadi kita setup mesin espresso Oh. sendiri, setup Bikin booth iya gitu ya? sendiri. Iya, kayak booth gitulah jatuhnya lah. Nah, karyawan gue sering digangguin di lantai 2. Jadi tuh rukonya ada 3 lantai yang emang kotor sih, maksudnya. Bangunan tua juga, bukan bangunan baru ya? Iya sedikit lah. Tapi emang gelap, tempatnya juga lembab kayak gitulah. Pokoknya ya kelihatan banget lah ini. Dan dia sering digangguin sampai dipegang pernah kayak gitu-gitu. Dia cerita Apanya sama dipegang? gua. Apa? Apanya dipegang? Ya disenggol gitu. Oh, disenggol, dicowel. Oh. Cewek gitu. Oh. Yang diganggu ini cewek cowok? Yang digangguin karyawan gue cowok. Oh. Terus karyawan cerita sama lu ya? Terus Terus lu tiba-tiba langsung ngedengerin ceritanya malah ke-connect sama si yang diganggunya. iya. Ya akhirnya ya udah gua ajak ngobrol. Sampai ikut ke rumah juga dia. Ini jenis sama Ya. nih kun-kun nih? Kayaknya. Enggak sih, Bukan ya? biasa aja. Cewek atau biasa. cewek doang. Jadi dia emang suka aja sama dia. triggernya tuh bisa dari kisah orang gitu ya, dari Iya, maksudnya dari orang cerita terus jadi tiba-tiba langsung nge-connect aja gitu ya. Iya. Kayaknya Sebenarnya- ada gate yang kebuka Iya, gitu. sebenarnya itu nerawang Terus, dia sengaja secara nggak langsung saat ngedengerin cerita orang dia tuh nerawang ceritanya langsung kena langsung connect gitu. Iya, even ke rumah. Ikut sampai ke rumah ya. Iya, maksudnya gua kayak misalnya ada yang nanya di rumahnya ada apa gitu, gue cuma ngobrol sampai gue perhatiin mukanya, tapi gue nggak pernah lihat rumahnya, gue nggak pernah lihat IG-nya, tapi gue tahu di kamarnya ada apa aja, barang-barang apa aja, kacanya di mana, pintunya sebelah mana. Ya, itu nerawang. Oh, Kayak jadi gitu. lu penerawang sebenarnya. Jadi pas gue liat itu, mereka liat gue di situ. Nah di situ jadi connect. Iya. Mereka kan kalau misalnya apa
tahu ada yang bisa ngelihat Iya. mereka gitu, aduh gue pengen komunikasi nih. Iya, pengen mereka cerita. intinya mereka sih kesepian, cuma butuh komunikasi doang. Tapi kasihan. lu pernah astral projection gak sih? Pernah tahu gak astral projection? Yang kayak keluar dari badan terus pindah ke dimensi. Iya, gue pernah lain. waktu itu. Pernah gue bangun, bukan bangun, jadi kayak gue tidur, tiba-tiba gue liat badan gue sendiri, tapi itu gue terbang, gue jalan. Iya benar. Gue liat atap rumah gue sendiri, saya terbang, nggak sengaja itu sengaja. Tapi gue nggak berani, gue nggak mau. Itu serem deh astral projection Iya, iya. kayaknya kalau nggak ini. Nah, Gue dia- bisa balik gitu ke Dulu badan. kecil gue sering, dulu kecil sering. Nggak so, tapi dia ada yang ngejagain, ada yang ngejagain, ada yang mau pulang so, jadi tenang lah. Yang paling serem pernah kepanggil apa? Ya kuntilanak itu. Kuntilanak. Itu, Oke. Tapi ya coba lu tanya pertanyaan yang kayak gini deh. Maksudnya hantu yang lu paling sebel, yang lu takutin apa? Iya, hantu yang paling lu takutin apa? Nggak ada sih. Iya sih. Gak ada ya? Nggak ada sih. Karena udah Yang malesin biasa, deh, ya, lu ya, beda. ya, yang Kalau- malesin deh, gue malesin. Kalau takut kan kita nggak takut sebenarnya. Yang malesin gitu, kayak aduh gue males lah urusan sama kayak begini. Kayak genderuwo gitu, genit gitu. Misalnya kayak gue paling males sama yang anak-anak kecil gitu. Kalau lu ada gak sih? Enggak sih. Karena mungkin dari kecil gue udah sering lihat kayak begitu kali. Oh, dia nggak pilih kasih, dia nggak pilih kasih ya. Nggak ada. Udah, jadi udah bodo amat. Jadi kalau kayak sekarang, apalagi mata gue kan emang minus gitu. Udah kalau misal tiba-tiba kan kalau malam kan gue jarang pakai kacamata. Ya. Muka Lihat semuanya blur sepintas gitu doang, udahlah bodo amat lah. Udah gitu aja, udah. Kalau misalnya dengar suara, ada yang manggil gitu juga udahlah. Kalau menurut istri lu ngomong apa gak? Tahu lu? Istri gue penakut, dia makanya suka ngelarang gue untuk kayak gitu-gitu, karena keganggu juga dia. Makanya gue udah Dia lama pernah lihat udah. juga nggak? Istri lu Apa? jadi pernah lihat juga nggak? Ya itu yang pas gua manggil. Oh, yang pas lu panggil Iya, itu, jadi jadi gua kelihatan lihat dia nangis. Oh, lu juga ini sih ya. Iseng Iya, ya. bisa gue bilang, sorry. Gue gak mau gue ikutin. Hati-hati ya, guys, kalau Dia cuma punya kekuatan. dia cuma di atas gua, melototin gua, rambutnya merah gitu, gue buka, ambil melayang gitu. Udah gitu doang. Gue sorry, nggak lagi. Tapi memang sebenarnya kalau yang kayak kita, ini kan gue sering ngedenger cerita dari teman-teman gitu ya. Kadang kayak abis nonton film horor, terus tiba-tiba kayak kok ngerasa kayak ada yang ngikutin gitu. Karena sebenarnya bener caranya mirip kayak gitu. Saat kita mulai kepikiran mereka, kita ngerekam bentuknya, itu tuh kadang suka ada jin yang di daerah situ juga yang bisa berubah wujud. Kadang suka ngikutin bentuknya. Karena lo jadi Iya, jadi mereka bisa. nyari frekuensi. Iya. Frekuensinya jadi Terus jadi kayak jadi malah jadi kayak muncul gitu. Kadang suka jadi manggil karena kan sebenarnya cara manggil mereka memang ya semudah itu sebenarnya kayak saat kita fokus, kita mikirin dan bentuknya udah kita ada rekam di kepala, bisa langsung datang. Tergantung pekanya lo sama Iya. sensitif gimana gitu. Apalagi kalau dibantu dengan misalnya lu ada bawa dupa lo pakai nyalain apa mungkin bisa lebih cepat gitu. Paling gampang kalau lo mau lihat sih di kamar mandi, matiin aja lampu, Terus? nyalain lilin, Tuh. pakai kaca aja udah Terus gitu. apa? Sebut Udah, nama nggak ini, usah Mr. sebut Gepeng. apa lu. Fokus aja, konsentrasi aja. Kalau dulu kan Mr. Gepeng tuh sebut nama 3 kali Mr. Gepeng. Itu zaman gua waktu SD tuh. Iya. Kita sama gitu ya. Bisa gepeng. Aduh, lo kalau bisa milih nih satu hantu untuk lo panggil gitu. Kira-kira hantu yang lo mau panggil Nggak ada sih, gue udah males. Nggak ada ya? Udah males. yang menguntungkan gitu apa kayak buat nanya togel Enggak lah. atau buat ini siapa tahu hantu PT buat latihan. Jadi tenaga Bantu. makin kuat gitu. Nggak perlu. Kamu gerakan ototnya salah kamu di sini. Siapa tahu gitu nanya advice sama Gue cukup dari YouTube aja. dari YouTube ya. Enggak sih. Gue udah agak Aduh. mager berurusan gitu. Capek karena emang capek. Iya sih, makan energi sih masih Makan kayak energi. gitu. Makanya gue larinya ke nge-gym biar gue nggak cepet capek. Karena lo punya itu ya dan itu sering tadi gue perhatiin dari ceritanya Mas Anton juga ke triggernya sering gak sengaja gitu kan, jadi energinya bisa ke drain terus tuh kalau nggak Drain. sengaja ketemu terus gitu. Iya, tiba-tiba di tempat dingin gue keringetan, guyup, basah. Tadi di Iya, sini ya, tadi kenapa tuh di situ? Iya. Baru datang. tangannya apa gitu? dingin banget tapi bajunya keringetan. Waduh, aneh banget. Ya kayak gitu. Kalau udah mulai ngerasa ada yang kayak gitulah, agar gue ngomong dia. Tapi gue dari tadi udah ngomong gitu ya. Tapi gue Iya kan? Iya. Soalnya gue lihat lo, Nah. kayak gitu. Ini kalau yang sekarang lo rasain apa? Apa? Yang lo rasain di sini? Iya, kalau sekarang gimana? Iya, Kalau emang ngeliat saya- gue aja nih, kalau ngeliat gue kayaknya Ya intinya sekarang ada yang perhatiin kita lah. ada yang perhatiin Iya, kita. Oh ada. my god. Ada Aduh. yang perhatiin kita. Siapa? Cewek Ada cowok? beberapa. Oh.
Boleh ceritain aja nggak apa-apa. Ya ceritain aja yang WhatsApp perhatiin siapa gitu tuh. siapa. Ya perhatiin aja, cuma ngeliatin aja. Ngeliatin gitu lagi syuting Iya, gitu ngomongin ya. apa sih Syuting gitu. Demi. Lagi ngomongin apa ya? Dari tadi kita kan ngomong. Iya sih, kita iya ngomongin sih. bocah anak, kita Iya. ngomongin apa? Iya Ya sih, kalau iya gue sih. soalnya kalau gue begitu gue ngomong secara nggak langsung kan gue nggak visual kan. Iya. Visual ya udah. Kita ngomongin si Rani yuk. Aduh. Rani tes apa? Jadi gini, kita nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Jadi suatu hari waktu itu di malam pas lagi di Ghostman, kemarin itu kan ada Ghostman kan yang kayak orang Cina itu percaya ada 1 bulan itu yang dimana kita tuh ngasih makan kayak naruh sesajen gitu buat hantu-hantu yang dilepasin dari neraka gitu, dari dunia bawah lah gitu. Jadi kayak kalau di nonton film Koko gak sih? Nonton. Iya mirip kayak gitu. Nah jadi ada hantu-hantu yang dibebasin dan mereka itu mau dikasih makan, banyak yang kelaparan dikasih makan gitu. Tapi kemarin itu kebetulan jatuhnya itu berbarengan dengan bulan Suro. Bulan Suro. Ya 1 Suro. Jadi kan 1 Suro itu kan bisa dibilang kayak Halloween-nya Indonesia, mistisnya Indonesia gitu kan. Jadi berbarengan dengan bulan setan, barengan itu Suro. Jadi kekuatannya kuat banget gitu. Double gitu ya. Double banget. Nah Iya. suatu malam ada yang datengin gue gitu. Datengin gue udah jam 3, gue udah siap tidur. Iya. Gue udah siap tidur tiba-tiba kayak Witching hour. iya, minta digambar dong gitu kok, minta boleh digambar dong. Oh, Manggil Koko yang- loh. yang Kok, lo ceritain digambar dong. itu. Iya. Oke. Ya udah Itu kasihan dia deh. ngomong langsung apa lewat? Lebatin biasa. Oke, iya, lebatin. iya, iya. Cuman karena dia sopan banget dia ngomongnya kayak kok boleh minta digambar gak gitu. Ya udah deh, gue bilang gue gambar kayak udah langsung gitu. Tangan kan kadang kalau gue gambar kadang suara tangan kayak gerak sendiri kan. Udah aja langsung gitu sampai jadi gitu buat mukanya. Tapi pas lo gambar gitu lo sambil lo lihat apa? Langsung connect kan, gue kan kalau setiap kali ngegambar gitu gue ke connect sama dianya. Nggak maksudnya lo lihat gambar lo apa? Lihat. Oh lo lihat, Oh, lihat. bukan lo Oh, bengong lo tapi bengong. set. Nggak, gitu, Gerem Bang. gitu. Gue Iya, lihat, jago banget, iya. tapi tangan gerak sendiri. Oh. Jadi bentuknya kayak gimana gitu. Sampai akhirnya dia dapat namanya dia Rani. Gue post di Instagram gitu. Ternyata wah, yang orang-orang yang nge-follow Instagram gue kan banyak yang kayak gitu ya, anak-anak Iya, aneh iya. kan. Semua pada ke-connect gitu, pada yang ih kok kayaknya dia rasanya sedih ya gini ya. Oh, kenapa ya? Terus yang ada yang ngerasa gini, ada yang ngerasa gitu sampai ada yang ngedek. Jangan-jangan sekarang Mas Anton Dia udah lagi ke-connect nih. Ke-connect nih. Udah sama connect. Rani. Rani nih. Tapi so far sih yang terakhir terakhir sih dia udah seneng sih, udah lumayan seneng karena udah banyak yang ngedoain gitu. Karena Indian ternyata banyak yang ngedoain setelah ngerasain ya kayaknya energinya si Rani ini kesiannya kayak kesepian gitu, kayak butuh didoain, akhirnya didoain. Nah, tapi sekarang gue pengen nanya aja sih, lu udah lihat tuh sih, udah lihat kan gambarnya? Udah, Masih inget gak? masih inget jelas. Nah, masih inget jelas. Nah, kalau yang lu tangkep apa? Ada pesan sesuatu gak yang kayak misalnya lu connect tiba-tiba lu ngerasa ini cewek itu gini, ada yang tiba-tiba intuisi ada keluarga. Dia ada masalah ini ya, apa namanya? Percintaan ya? Betul. Iya kan? Iya, Wow. betul. Terus, ayo. Gue mager. Bener. Sambil dilihatin gitu. Benar. Dia ada masalah. Wah, geser dulu dah gua. Takut Iya, benar. juga. Iya kan? Betul. Masalah utamanya masalah percintaan. Iya, masalah percintaan. Aduh. Lihat dong. Oke, kita buka ya. Rani, Kok berubah? itu Marano. Tapi lu ada ngerasain kesedihan gitu gak sih? Sedih banget. Lebih ke apa ya? Kasian. Semua pada ya kayak gitu. Oh. Coba kalau Petra, lu ngerasanya apa? Gua ngerasa dia punya sesuatu di masa lalunya. Bisa. Ya semua orang juga punya sesuatu di masa lalu. Standar. Kan tapi lu kok bisa lu fokus liatin itu? Ya gua rasa kalau bisa. melihat gambar ini sih sangat menggambarkan pilu ya. Pilu akan penyesalan masa lalu gitu, kayak sesuatu yang apa namanya nggak sempat diselesaikan atau gimana gitu kali. Bener. Oh iya bener. Bener. Apa yang nggak diselesaikan bro? Ya kita ntar dulu. Oke, ntar dulu. Oke. Ini gue langsung budak nih satu. Iya. Lu kan denger malaikat bro, kalau kuping bunyi gitu. Wih, napasnya panjang, napasnya panjang amat mas. Iya. Masalah percintaan.
Ada kok. Diem gitu diem. Gue pengen ya siapa tuh mau Ada di situ. Iya, Ada di situ? Ada mau nitip pesan. Berarti bener dong tadi gue Rani. Wah, sorry Rani. Nggak ada sabar ya. Enggak kok, dia nggak cuma ini aja. Iya. Lihat aja. Udah tapi kondisi sekarang udah lebih baik ya. Dia Udah, tenang, lebih dia better. udah Udah lebih nggak terlalu negatif. Nggak kesepian, dia Iya. udah nggak kesepian kayak awal. Ya udah ada yang doain, soalnya udah banyak yang doain juga. Mungkin isu dia perhatian dulu. Iya benar. Wow. Iya. Wah benar, Petra benar. Jadi kemarin tuh dia sempat ngasih pesan sih. Ngasih pesannya adalah jangan menggantungkan kebahagiaan kita sama orang lain gitu. Iya. Karena ya dia terlalu menggantungkan sama orang lain sampai akhirnya Iya, kebahagiaan gantungin di diri sendiri. Bunuh diri kan ya? gak sengaja. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Bunuh diri. Dia tuh makan Gimana obat. ceritanya tuh? Makan obat. Oh. Tapi ternyata OD. Tapi nggak ada niat buat bunuh diri. Dia cuma ini doang kan, kayak misalnya ada orang yang gesek-gesek buat nyakitin diri sendiri, tapi dia makan obat tapi ternyata karena dia kayaknya mungkin kalau yang gua dapet ceritanya waktu itu dia kayak udah stres banget gitu ya. Kayak udah, gue jadi tiba-tiba langsung connect mau nangis, melo. Iya, gue juga kadang-kadang gitu sampai nangis sendiri. Jadi ya dia apa ya? Dia bilang kayak ya itu ada mental health juga sih. Jadi mental health. Terus yang dia makan obat. Gue nggak tahu ya obat ke mental health gimana sih. Gue nggak tahu. Pokoknya dia saking kayak udah kecewa, terus yang kayak udah kayak udah sakit banget sampai dia akhirnya konsumsi obatnya kayaknya kebanyakan. Malah jadinya OD, padahal nggak ada maksud buat itu. Dia cuma buat ngilangin rasa sakitnya doang capek, gitu. sakit hatinya gitu. Minum ngopi nih. Gitu. Ya cuma dia terus kayak dia juga ada masalah sama keluarga juga ya. Kayak dia udah di ini sama keluarganya dia. Jadi kayak dia tuh udah sendiri menggantungkan ke lelaki yang dia sayang, ternyata lelakinya berdebah gitu, malah ninggalin dia. Iya. Dan di satu sisi ya dia udah punya Main gila. Oh. Iya, main gila ya. Udah ada ini dia udah lagi hamil. Kondisi. Wah, Iya. ini setajam silat yang kita membedah ini. Rani. Ada kok di situ. Aduh. Situ. Enggak, Korin dia cuma berdiri. Iya, doang, cuma ya? berdiri aja, Iya. lihat aja, nggak ngapa-ngapain. Cuma pengen denger aja cerita, dia senang aja omongin. Ini ngangguk-ngangguk loh, udah ngangguk-ngangguk. Kayak gitu ya kawan-kawan. Jadi lemes gue. Jadi lemes dah gue. Aduh. Nggak, tapi maksudnya kita kan nggak sembarangan juga, kita maksudnya udah, Iya. gue udah sebenarnya udah kayak media, udah ngomong juga sama dia mau ceritain tentang ini gitu, dan dia bilang Udah ngasih izin. udah ngasih izin, udah nggak apa-apa dia buat cerita, dan ada pelajarannya juga kan yang kita bisa bahas gitu dari sini gitu, ya maksudnya saat kita apapun yang kita lakukan itu harus lebih kayak hati-hati, maksudnya kayak penuh dengan pertimbangan, jangan kayak asal ya, karena ya, lu bakal nyesel gitu. Iya, dan mungkin juga buat untuk kita lebih reach out ke teman-teman kita yang nampaknya menyembunyikan kesedihan. Iya. Iya. Padahal kelihatannya kayak tegar-tegar, padahal kan di dalam kan udah lagi bener. struggling banget, tiba-tiba melo banget. Tegar-tegar dalamnya teddy bear gitu kan. Iya. Kasihan. Kayak gue cengeng nih. Gampang cengeng gue. Gue juga cengeng. Sampai lama gitu, dikit nangis. Gue jadi pengen nangis ya ini apa auranya. Iya. Aduh. Tapi terima Ya kasih udahlah buat guys. kitanya. Ya thank you Rani, thank you Mas Anton. Iya, dia senyum. Kayaknya senyum dia. Ya pokoknya thank you ya buat Iya, Mas Anton udah mau datang di The Meet buat bagi-bagi cerita itu, jangan kapok ya, ntar siapa tahu kita Iya. ada kasus apapun kita cerita-cerita, kita Benar, undang benar, lagi, benar. kita ngobrol-ngobrol lagi. Sama kopi balayan Iya. nih. Oh ya kalian kalau Iya, misalnya kita- kalian di daerah Bekasi, kalian bisa coba. Ini Iya. ada di GrabFood gitu kan? Ada di GrabFood, GrabFood, di GoFood, Shopee, Kopi Travel. Balayan. Iya. Balayar. Ini bisa Thank dijual, you. ada literan juga ya? Ada literan, Ada literan, semuanya ada kok. gelas. Kalian bisa cobain. Kalau mau lihat menunya bisa cek di IG-nya juga, Kopi Balayar. Oke, di sini ya. Mantap. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa apa, Pep? lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan sampai jumpa di The Meet berikutnya. Bye. 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 Apaan tuh?